Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan turunan atau diferensial. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun. Di sini sudah ada sebuah grafik atau kurva mulus yang hijau ini, dan kita akan mencari kapan sih si grafik atau fungsinya ini naik atau turun. Kalau melihat gambar, kita bisa melihat jelas bahwa grafik ini terbagi jadi 3 bagian, di mana dia naik dan turun. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang ini. Kalau kita lihat di sini grafiknya sedang naik. Kemudian setelah dia naik, grafiknya kemudian akan turun. Setelah turun di bagian terakhir yang paling kanan, ini akan kembali naik lagi. Nah, posisi dia naik dan turunnya ini ternyata dibatasi oleh suatu titik tertentu. Misalnya di sini, waktu dia naik, ini akan berhenti di titik X sama dengan 1. Jadi kalau diterusin ke bawah, ini sama dengan 1 nih X-nya, koordinatnya. Setelah sampai di titik yang di atas ini, titiknya akan berbalik arah, menjadi turun. Kemudian sampai di satu titik lagi, yaitu di sini X sama dengan 2. Selanjutnya akan kembali naik. Jadi pada 2 titik ini dia berbalik arah. Nanti kita akan belajar bahwa 2 titik ini disebut titik balik namanya. Sehingga pada gambar kita bisa menentukan interval fungsi naik dan turunnya. Jadi maksudnya kita bisa tahu di posisi mana sih grafiknya ini monoton naik atau monoton turun. Dari gambar kita tahu batas grafiknya naik atau turun dibatasi oleh titik X-nya, yaitu di sini ada -1 dan 2. Sehingga kalau kita mau tulis interval grafiknya naik itu kapan? Yaitu ketika di bagian pertama waktu dia naik itu ada di sebelah kirinya -1. Berarti X lebih kecil dari -1. Selanjutnya dia di sebelah kanan kan ada naik lagi. Kapan dia naiknya? Batasnya adalah pada X-nya sama dengan 2 di sini. Dia akan naik ketika X-nya bergerak ke kanan, lebih besar dari 2. Maka kita tambahkan intervalnya, X lebih kecil dari -1 atau X lebih besar dari 2. Dan untuk interval turunnya itu ada batasnya juga -1 dan 2. Jadi di antara -1 dengan 2. Kalau dari gambar, gampang ya kita menentukan interval naik dan turunnya. Dan kebetulan ini contohnya batas X-nya itu bilangan bulat. Jadi bisa kita tarik garis lurus langsung ke sumbu X-nya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita nggak punya gambar, tapi cuma punya fungsi grafiknya aja dan kita mau menentukan interval fungsi naik dan turunnya. Kita akan menggunakan konsep turunan pertama. Kalau kita ingat lagi, waktu kita belajar tentang konsep turunan, itu kan kita dapat rumus atau formula turunan karena kita mau cari gradien garis singgung suatu kurva. Nah, sekarang kita lihat. Pada kurva bagian pertama, waktu dia naik di sini, ini ada garis singgung misalnya kita ambil dari suatu titik. Nah, garis singgungnya ini itu arahnya condong ke atas atau ke arah kanan atas. Sedangkan untuk grafik bagian yang kanan yang juga naik, misalnya ambil satu titik dan buat garis singgungnya, ini garisnya. Kalau kita lihat mungkin arahnya agak beda, tapi sama-sama condong ke atas atau ke arah kanan atas. Nah, untuk garis lurus yang arahnya condong ke atas atau ke kanan atas seperti ini gradiennya itu positif. Makanya kita bisa simpulkan bahwa semua titik yang ada di kurva yang sedang naik ini, dan yang ini juga sedang naik, itu garis singgungnya pasti punya gradien yang positif. Sehingga bisa kita buat rumusnya, kalau mau mencari interval fungsi naik itu, tinggal mencari turunan pertama dari grafik, kemudian kita buat lebih besar dari 0. Karena kita tahu semua garis singgung di bagian yang naik ini, itu pasti gradiennya positif. Selanjutnya untuk kurva yang arahnya turun, yang ada di tengah ini, garis singgungnya, misalnya kita buat garisnya di satu titik, dan ini garisnya, arahnya itu berbeda dengan yang tadi. Ini arahnya condong ke bawah, arahnya ke kanan bawah.
Jadi kita melihat arahnya dari kiri ke kanan ya. Kalau dari kiri ke kanan ini garisnya condong ke bawah. Nah, untuk garis lurus yang arahnya turun atau ke bawah seperti ini, itu gradiennya negatif. Maka untuk mencari interval fungsi saat dia turun, itu bisa menggunakan turunan pertama, kemudian dibuat lebih kecil dari 0. Kemudian kalau kita menyelesaikan pertidaksamaan ini, nanti akan ketemu interval fungsi naik dan turunnya seperti yang kita dapat dari gambar. Pasti akan sama. Menyelesaikan pertidaksamaannya seperti menyelesaikan pertidaksamaan aljabar. Nah, ini kan untuk yang fungsinya naik dan turun. Tandanya lebih besar dan lebih kecil dari 0. Terus kalau yang f aksen x sama dengan 0 itu bagaimana? Kalau kita cari turunan pertama dari kurvanya terus dibuat sama dengan 0, itu nanti akan ketemunya bukan interval fungsi naik dan turun, tapi titik yang ada di sini. Titik balik namanya, ini titik balik maksimum dan ini titik balik minimum. Tapi sekarang kita akan bahas dulu tentang cara mencari interval fungsi naik dan turunnya. Tentang titik balik akan dipelajari nanti waktu belajar titik stasioner. Berikutnya kita akan bahas soal-soal tentang fungsi naik dan fungsi turun. Tapi soalnya ini nggak ada gambarnya sama sekali, jadi kita gunakan konsep turunan pertama. Kemudian kalau mencari interval fungsi naik, turunan pertama grafiknya dibuat lebih besar dari 0. Kalau cari fungsi turunnya, turunan pertama grafik dibuat lebih kecil dari 0. Selamat belajar ya!